Pikir itu. Saya nggak habis pikir bagaimana seorang penasihat ahli Kapolri menjadi penasihat Jokowi at the time. Silakan, Pak boleh sebentar dulu. Iya kan? Anda nuduh saya gitu, saya boleh menuduh Anda. Itu dua Pak. Anda mau nuduh apa saya? Mau nuduh apa? Anda yang nggak jelas. Anda membohongi rakyat. Anda yang membohongi rakyat. Haryanto Sutadi penasihat ahli Kapolri bertindak tidak independen dan netral dalam kasus ini. Memalukan Anda. Negara membohongi rakyat. Memalukan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdebatan panas terjadi antara kuasa hukum Roy Suryo CS yaitu Refli Harun dengan penasihat Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Haryanto Sutadi dalam acara Intrusi Inews TV. Nah, keduanya ini saling tuding ya terkait proporsionalitas penyidik dalam penanganan kasus dugaan ijazah Jokowi yang berkasnya dikembalikan jaksa atau P19. Nah, Refli Harun ini menyoroti proses pemanggilan saksi dan ahli pihaknya oleh penyidik yang dinilai janggal dan tidak profesional. Dan Refli Harun juga menyoroti profesionalitas penasihat Kapolri yang ngaku-ngaku penasihat Kapolri tetapi menampakkan dirinya membela Jokowi. Dan ini menjadi aneh di saat uang rakyat digaji penasihat Kapolri ini Haryanto Sutadi tetapi malah membela Jokowi. Dan ini menjadi pertanyaan dari masyarakat. Kok bisa seorang penasihat Kapolri tetapi membela Jokowi? Artinya memang dia ada kepentingan ya di situ di kasus ijazah Jokowi. Dan ini ya secara tidak langsung sudah mempermalukan Kapolri sendiri terang-terangan ini ya. Dan Refli Harun ya mempertanyakan masalah ini. Baik, untuk lebih jelas langsung saja kita simak ya perdebatan Haryanto Sutadi dengan Refli Harun yang sekarang menjadi kuasa hukum ERT. Haryanto, Pak, apakah proses itu sebenarnya boleh? Sebentar sedikit saja dari Pak Haryanto sebagai bukan soal boleh apa tidak. Anda pakai logika saja. Oke. Kalau seandainya dikatakan lengkap, lalu buat apa saksi dan ahli diperiksa tapi kita lagi? mau tahu sebenarnya proses di sistem yang Saya mau menjawab cuma gini aja ya. Istilah profesional sama tidak itu ya. Yang bisa mengatakan orang tidak profesional itu atau non profesional itu adalah orang yang profesional. Tapi kalau orang yang nggak ngerti ilmu ya dia bisa mengatakan itu nggak profesional karena dia nggak ngerti ilmunya itu. Gitu. Tapi tadi Pak Refli mengatakan secara logika bahwa itu terlihat tidak profesional. Karena praktek yang Bapak pendidikannya apa Pak? Nggak usah tanya. Bapak pendidikannya apa Pak? Oke. Nggak usah tanya. Makanya kalau dari saling Anda mengatakan tidak profesional, iya. Bapak pendidikannya Anda apa? mengatakan profesional, Bapak Anda penyidik pendidikannya tidak apa? profesional. Bapak pernah menjadi penyidik nggak? Ya, Bapak pendidikannya apa? Saya penyidik profesional. Ya, berarti semua ini orang ini nggak ada profesional karena bukan penyidik semua. Berarti Bapak doang yang profesional. Kenapa Bukan, Bapak ini kemudian pidana. bisa dibantah pendapat Bapak? Ahli pidana, profesional ahli pidana. Ahli pidana Bapak kan apa? pidana tata negara. Ini baru berapa tahun dihukum? Bagaimana bisa Anda ditunjuk Di antara menjadi ini paling lama pembela di sini. itu? Saya nggak habis pikir itu. Saya nggak habis pikir bagaimana seorang penasihat ahli Kapolri menjadi penasihat Jokowi at the time. Oke. Hah? Anda martabat Kapolri Anda gimana boleh dong? tunjuk-tunjuk kayak gitu ya. Ya. Oke. Tetapi Apa? jangan untuk di luar forum kayak gini. Oke, baik. Itu namanya Anda menghina saya juga. Saya bisa sampai Menghina Kenapa apa? saya minta pendapat Saya Anda? membukakan bukti Baik. bahwa Tahan. Anda penasihat Saya Kapolri kan? penasihat Kapolri. Sekarang pertanyaan saya adalah Baik, penasihat tahan dulu. Kapolri apa fungsinya begini? Oke, tahan Fungsinya dulu. untuk membela Jokowi. Tahan dulu Bang, kita Fungsi saya adalah menyerahkan pada rakyat. Bukan, Anda berpihak kepada Jokowi. Saya lihat Silakan, video-video Anda Pak Anda. Refli, Pak Refli boleh sebentar dulu. Iya kan? Kalau Anda nuduh saya gitu, saya boleh menuduh Anda kok. Ya, itu dua Pak. Anda mau nuduh apa saya? Kita tahan Mau dulu, nuduh Bang apa? Refli. Bang Refli, Anda tahan yang dulu. nggak jelas. Anda ya. membohongi rakyat. Bang Refli, Anda yang membohongi rakyat. Bang Refli, tahan dulu. Haryanto Sutadi penasihat ahli Kapolri bertindak tidak independen dan netral Baik, dalam Bang kasus Refli, ini. tahan dulu. Kita mau Memalukan Ahli Anda. tata negara membohongi Anda rakyat masalah memalukan pidana. Anda. Dengan jabatan Anda memalukan. Baik, Bawa kita nama fokus penasihat dulu. ahli Anda Kapolri. memalukan sebagai pakar. Bapak, Anda memalukan. Kita fokus ke kasusnya dulu. Saya mau dengar dari Logika dan scientific proof yang dikeluarkan oleh klien kami misalnya Roy, Respon dan Dr. Tifa, ya kami berkeyakinan bahwa memang 99,9% ini palsu. Dan satu hal, keyakinan, opinion, apalagi expert opinion tidak boleh dan tidak seharusnya dikriminalisasi dengan laporan pidana. Kebenaran substantif, bukan kebenaran prosedur atau upaya untuk melindungi seseorang. Karena kami membaca ini ada a big skenario untuk melindungi seseorang, ya kan, dari skandal yang besar yang bakal terungkap seandainya memang proses ini berlangsung secara adil dan transparan. Pak Roy Suryo katakan adalah fotonya. Foto Pak Jokowi itu tidak seperti foto yang berusia 40 tahun di situ. Nah, itu yang kemudian menambah keyakinan kita ini nggak benar, ini palsu, ini tidak original, dan ditambah lagi pada logika yang berjalan. Dua logikanya, kenapa harus ada larangan untuk memotretnya,
larangan untuk menyentuhnya? This is the question, a big question, ya kan? Dan yang kedua, kenapa baru dikeluarkan pada tanggal 15 Desember kalau memang itu ijazah asli? Pada saat penyidik melimpahkan berkas perkara ke jaksa penuntut umum, jaksa justru nggak yakin sama perkara ini. Sebaliknya penyidik sangat yakin. Itulah anehnya di situ, Bang. 800 barang bukti, 130 saksi, 22 ahli diperiksa. Tidak menimbulkan keyakinan bagi jaksa penuntut umum. Artinya, P19 ini mengkonfirmasi bahwa perkara ini belum layak untuk disidangkan. P19 ini menunjukkan, mengkonfirmasi bahwa Mas Roy, Bang Rismond, dan Dr. Tifa sama 3 tersangka lainnya itu tidak layak ditetapkan sebagai tersangka. Tidak layak, tidak memenuhi semua ketentuan hukum pidana yang diatur dalam KUHP, diatur dalam KUHAP untuk mereka menyandang gelar sebagai status sebagai tersangka. Sebenarnya belum layak ini, Bang. Itulah arti daripada P19. Karena perkara ini bukan main-main loh, Bang. 130 saksi diperiksa. Apa kurang? Kurang banyak. Mau berapa ratus lagi saksi yang harus diperiksa? Hanya untuk membuktikan bahwa ijazah ini adalah ijazah asli yang didapatkan oleh Pak Joko Widodo secara sah. Berapa lagi ahli yang harus diperiksa? Apa kita butuh sampai ratusan ahli? Hanya untuk membuktikan bahwa ijazah yang dipegang oleh Pak Joko Widodo adalah ijazah yang sah secara hukum dan sah secara akademik, sehingga dia bisa menggunakan itu untuk mendapatkan jabatan presiden. Terus apa barang buktinya kurang? 800 barang bukti kurang. Apa kita butuh penyitaan terhadap ribuan barang bukti untuk hanya membuktikan 1 lembar ijazah itu? Menurut saya penegakan hukum di kasusnya Pak Jokowi ini justru menimbulkan banyak tanda tanya. Dan ini satu presiden buruk di dalam hukum pidana nasional kita yang sudah baru. Berarti Pak Jokowi belum mampu memberikan keterangan yang gamblang, komprehensif, dan terang benderang bahwa Pak Jokowi adalah mahasiswa UGM tahun 80, mengikuti KKN, ujian skripsi, kemudian dia wisuda. Kenapa kejaksaan menolak berkas perkara ini? Karena jaksa nggak mau konyol gitu loh, Bang. Jaksa nggak mau membawa satu perkara yang pada akhirnya perkara itu dia nggak bisa buktikan di hadapan majelis hakim. Dia nggak mau membawa berkas perkara ini di hadapan persidangan ketika bukti-bukti itu belum memberikan keyakinan kepada dia. Dia nggak mau membawa berkas perkara ini ke hadapan persidangan yang terbuka buat umum dan akan ditonton oleh ratusan juta orang. Kalau pada akhirnya jaksa gagal untuk memenjarakan para tersangka terdakwa. Ini kan seperti penyidik buang bola kepada penuntut umum, ya kan? Nah, begitu dia terima bola itu kan bola panas, Bang. Dia nggak mau bola panas ini dia bawa ke persidangan kalau barang ini belum matang gitu loh. Kalau kemudian penyidik mengirimkan lagi berkas perkara ke jaksa penuntut umum dan jaksa penuntut umum mengembalikan lagi kepada penyidik Polda Metro Jaya, menurut saya harusnya penyidik Polda Metro Jaya secara profesional mengatakan bahwa ya sudah kami gagal. Ketika menyatakan bahwa kami gagal, SP3-kan aja karena buktinya kurang. Tutup perkara ini. Kembalikan laporan Pak Jokowi ke Solo sana. Katakan ke Pak Jokowi, mohon maaf Pak Jokowi, berdasarkan hasil penelitian berkas perkara oleh penuntut umum, laporan Bapak tidak bisa lagi kami teruskan. Case close selama-lamanya. Saksi kurang, ahli kurang, padahal 28 ahli. 130 saksi ternyata keterangannya belum dalam. 800 barang bukti ternyata perlu lagi didalami barang bukti. 3 kekuatan pondasi pembuktian hukum. 3 pondasi pembuktian hukum ini itu dinilai kurang oleh jaksa penuntut umum. 3-3-nya, Bang, bukan 1. Iya, bukan 1. Penetapan tersangka begitu dengan P19 ini, berkas perkara ini belum layak untuk disidangkan. Mas Roy, Bang Rismond, Dr. Tifa belum layak untuk masuk jeruji besi. Jokowi itu adalah orang yang mau mendengarkan, ya, dan juga punya empati yang besar, ya, kepada empati yang besar. Masa nggak nunjukin ijazah dari dulu? Loh, udah kapan setahun, tidak diundurkan? udah hampir setahun. Kapan tidak diberi diperlihatkan ijazah beliau? Tersangka pun melihat kok ijazah beliau. Refri juga melihat ijazah beliau. Bener, Bang. Di gelar perkara khusus. Yang ada embosnya. Sokol ijazah. Terserah mau persepsi mereka mau katakan gini yang jelas sudah diperlihatkan di penyidik. Ya itu Kan baru penyidik. 15 Tapi gini, Desember. sekarang coba kita berhipotesa, sekarang ijazah yang asli, yang ngakunya asli ditunjukkan ke kita tidak punya kapasitas untuk menilai itu asli atau tidak. Makanya itu di pengadilan nanti ditentukan itu. Kita mau berbusa-busa bicara masih akan mempertahankan masing-masing ya pembenaran itu. Kan begitu. Apakah dia bisa ini? Sedangkan gini lah, kalau kita bicara laboratorium forensik kepolisian sudah, mereka minta independen. Ya buat kita nggak ada masalah mau pakai independen juga monggo. Terserah dari para penyidik yang punya hak diskresi untuk itu. Jadi saat gelar perkara tanggal 14 itu ijazah yang versi mana yang ditunjukkan? 15 Desember. 15, oke. Kok ijazah yang mana? Versi emboss. Semuanya ijazah di situ, ada ijazah SMA di sana, terus ijazah S1. Nah, itulah yang menyebabkan Ibu Neti ya, Ibu Elida itu sebagai kuasa hukum dari Bang Egy itu melihat dan dia selalu mengatakan, dia menyaksikan sendiri ada embossnya, ada yang namanya watermarknya, terus ada lintasannya. Itulah yang mengatakan dia kepada Bang Egy Sujana. Ingat, Bang Egy Sujana tanggal 7 Januari 2025 mengatakan, kalau saya melihat ijazahnya Pak Jokowi
cash close. Nah, tanggal 8 Januari 2026 dia kan cash close. Apa artinya cash close? Dia dapat SP3. Ya kan? Terserah mau dibicarakan, dia tidak minta maaf, dia tidak ada perkataan asli atau palsu. Tapi yang jelas dengan diberikannya restoratif justice itu, ya, dan mendapatkan SP3 itu sudah menggambarkan ya jiwa besar dari Pak Jokowi. Bang Refli yang Anda lihat. Kita bicara ini nih, kita bicara andai. Kalau seandainya semua dikabulkan, artinya? Ya. Artinya adalah tergantung nanti dalam tingkat apa prosesnya. Kalau dalam tingkat misalnya kasus itu mau dilimpahkan, ya stop. Karena pasalnya sudah mati. Kalau misalnya ternyata dalam persidangan, ya nanti hakim harus memutuskan membebaskan. Karena pasalnya sudah mati. Kalau ternyata baru pada banding nanti misalnya, ya stop, dikabulkan harus bandingnya. Dalam tingkat kasasi dikabulkan bandingnya karena ada hal yang baru. Kalau dalam tingkat peninjauan kembali berarti ada novum, dikabulkan juga. Jadi apalagi yang mengeluarkan pendapat itu adalah expert. Makanya saya katakan expert opinion itu tidak boleh dikriminalisasi. Anda berpendapat misalnya 99,9% ijazah Jack palsu. Sekarang bukan Jokowi loh, Jack sekarang. Jack, iya. Mr. Jack sekarang. Sesuai dengan ketoyan ya. Katanya tadi dipanggil Jack dia. Nggak tahu Jack Sparrow mungkin. Siapa yang manggil? Oh, dia nggak tahu dia. Tadi di sidang CLS di Solo. Sidang CLS. Teman-teman KKN-nya Solo ya. Solo itu katanya manggil dia itu dulu Jack. Jack, ya kan? Oh, teman-teman ya. Pak Jokowi dulu. Tapi teman-teman KKN-nya ternyata suruh lihat fotokopi ijazahnya, lihat ini siapa? Nggak tahu. Padahal itu fotonya yang berkacamata, jadi ya lucu juga tadi. Itu fakta baru. Mungkin Jack yang lain kita nggak ngerti juga ya. Pokoknya Jack gitu. Dulu ada yang namanya dipanggil Jack ya. Nah, kalau misalnya mengatakan 99,9% ijazah Jack ini palsu, itu ya opinion. Anda nggak boleh dikriminalisasi karena berpendapat. Kan opinion itu kalau dia expert opinion, maka uji dengan expert opinion yang lain. Kayak gini, saya supaya gampang begini. Jadi katakanlah ijazah Pak Jokowi, ini kita andai-andai ya, asli. Ya. Hasil penelitian, tanda kutip, Mas Roy dan kawan-kawan menyatakan 99,99% palsu. Iya. Tidak boleh Mas Roy. Nggak boleh dikriminalkan. Yang paling penting adalah dia kan melakukan penelitian subjek itu apa? Subjek itu yang diteliti kan? Iya. Nah, yang diteliti itu bahan yang tersedia, bukan bahan yang tidak tersedia. Jangan dikatakan bahan yang tersedia itu ada uploadnya Dian Sandi, Bareskrim Mabes Polri, yang ditunjukkan Sigit Sunarta, yang pernah reunian Fakultas Kehutanan. Itulah yang kemudian bahan-bahan yang dijadikan bahan penelitian untuk sampai pada kesimpulan 99,9% palsu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau salah penelitian tersebut? Nggak apa-apa. Kalau penelitian salah maka ada dua kemungkinan. Bisa metodologinya keliru atau cara dia melakukan penelitian salah dari awal. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kita bicara mengenai soal etika sebagai researcher, etika sebagai expert. Nanti Profesor Cia yang barangkali akan lebih menambahkan. Jadi kalau orang berpendapat di muka publik atau berpendapat berdasarkan penelitian kemudian dikriminalisasi, oh gawat. Sama seperti rakyat bersuara ini. Ini kan produk jurnalis, benar nggak ini? Produk jurnalistik. Anda ngomong apa-apa di sini tiba-tiba diadukan orang. Itu yang terjadi dengan Pradi Bersatu. Kalau tidak salah, omongan Mas Roy di ILC ya, Indonesia Lawyers Club, dan di sini itu yang diadukan. Padahal ini produk jurnalistik. Makanya kita minta Aiman Wicaksono menjadi salah satu saksi nanti. Kita akan ajukan. Melalui forum ini saya mau mengajukan Aiman Wicaksono sebagai salah seorang saksi untuk bersaksi untuk RRT. Rekomendasi Dewan Pers nanti. Nanti saya minta rekomendasi Dewan Pers, Profesor Komarudin Hidayat. Kalau kita yang punya hak, mau nggak batasnya? Ijazahnya batasnya palsu, tunjukkan misalnya. Kalau ada yang bilang saya palsu sih saya pasti tunjukkan. Pasti akan tunjukkan kan? Tapi apakah batas itu mantan presiden? Apakah kata saya itu ada pejabat publik? Ya kan? Perlu, ya apa ruginya? Apa ruginya? Begini, kalau kita menunjukkan itu, ya itu akan jadi presiden nanti. Presiden apa? Banyak mungkin gini, entah itu LSM lah, entah itu ya nggak apa-apa kalau memang asli itu enggak, kamu tetap palsu. Wah. Dan kemudian biar saya uji, belakangnya bisa saja hengki-pengki nanti. Oh iya, nggak mungkin. Sebenarnya kalau hengki-pengki bisa dari sekarang dong ya. Tunggu dulu, saya katakan dulu. Artinya bukan hengki-pengki, enggak. Maksud saya bisa jadi suatu pemerasan. Ini ngaco, nggak mungkin.
Kalau asli. Tapi sekarang ada pemerasan tidak, Pak Adi? Sekarang ada nggak pemerasan? Pemerasan yang mana kita? Ya, kita semua itu ya kita serahkan kepada penyidik untuk itu. Artinya apapun dilakukan penyidik itu kita lengkapi semua persyaratan-persyaratan yang diminta, ya kan? Semuanya kita ini. Oke, yang menyaksikan bisa mengerti. Saya kasih kesempatan dulu ke Mas Roy untuk menjelaskan apa bedanya yang satu dengan yang satunya. Ini kemarin ditampilkan di sidang CLS di City Slow Shoot. Ini adalah milik almarhum Pak Bambang Budi, dibawa oleh adiknya Pak Rujito. Angkatannya? Ya, angkatannya angkatan 79, tapi lulusnya 85. Jadi lulusnya sama dengan Jokowi, hanya dia malah lebih maju. Bulan Februari. Bulannya ini Mei. Bulan Februari itu Mei. Mei. Udah jelas ini Mei. Artinya apa? Artinya di sini ini asli dan ditunjukkan, boleh difoto, boleh dilihat. Ini ada watermark, ada emboss, ada juga hologram. Nah ini Jokowi yang katanya November itu ditunggu-tunggu gak ditunjukkan. Kalau hakim, Mbak Tasya, hakim itu benar-benar objektif. Yang satu ada ijazahnya tunjukkan, yang satu tidak ditunjukkan. Udah jelas kan? Oh ini kalau sepak bola udah kalah WO. Sekarang gini aja kan? Hardanto sama Ibu Andini almarhumah. Nah kayak begini dia modelnya. Itu mungkin sama dengan yang Pak. Karena jadi yang Mei sama-sama nggak membuktikan apa-apa. Sama kan? Nah itu kemudian apa sih sebenarnya Pak? Cap atau semacam materai atau semacam? Ini materai. Ini materai. Jadi sebelum 1986 itu pakai materai. Oke. Ya. Kemudian untuk bulan selanjutnya itu bulan Agustus. Itu ada 3 orang juga. Yang banyak itu ada 14 orang itu di bulan November. Yaitu termasuk Pak Jokowi itu yang dengan ijazahnya ini. Kan begitu. Ya kan hijau kan? Hijau semua ya. Ijazahnya miring tuh. Kan begitu. Nah, itulah yang sekarang ini karena ijazah yang ini termasuk Pak Andi punya, itu ditahan. Karena bukan ditahan, katakanlah itu sebagai barang bukti nanti di pengadilan. Ya, sebagai ijazah pembanding dari Pak Jokowi itu gitu. Semua ada di sana. Ya itulah. Makanya di tahun 85 agak unik karena ada 2 meterai itu. Setelah 86 itu tidak ada sama sekali meterai. Mas Roy, apa penjelasannya? Nggak ada penjelasan. Jadi ini nggak menunjukkan apa-apa. Intinya hari ini Kejaksaan Tinggi menyampaikan mau puluhan bahkan ratusan barang bukti, ternyata P19. Udahlah. Jadi kan ini kan sebenarnya memalukan karena cukup dengan 1 atau 2 barang bukti saja. Kalau benar ya alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti yang ahli itu udah cukup. Ini ahlinya katanya tadinya ada 12-an. Saksinya ada 120-an, barang buktinya ada 700. Nyatanya zong kan. Jadi makanya apalagi ahli dari kita kemarin jos sekali, ada Prof Henry, ada Prof Hamidah, tadi ada Prof Aceng ya, ahli bahasa, kemudian juga besok ada ahli pidana, Pak Dr. Asmi, ada juga ahli pidana yang lainnya, Prof Hamidah. Itu malah akan benar-benar membuktikan kalau Mbak Tasya, kalau apa konstruksi hukum itu salah. Apalagi Prof Henry mengatakan undang-undang ITE ini nggak bisa diperlakukan, ya malah yang bisa kena tuh justru si Dian Sandi yang mengupload pertama kali itu. Itu justru karena apa? Tadi kan contohnya gambarnya dari Pak Andi tadi kan ijazahnya Pak Jokowi kan jadi miring gini. Mana ada ijazah UGM jadi trapesium gini. Waduh, itu kan yang asli jadi itu kan di foto ya. Kita paham untuk itu kan di foto. Oke. Salah. Baik. Saya ingin agak maju sedikit Mas Roy, Pak Andi. Silakan. Ini kan Mas Roy kalau kita mengikuti perjalanannya dari 2025 ini sudah 2026, Anda menempuh banyak cara untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Memang ada banyak jalur yang Anda tempuh. Iya, termasuk laporan dan bahkan terakhir ada gugatan ke MK juga. Itu termasuk side kasus lah dari ini ya. Nah, kalau Anda melihatnya dari semua jalur yang Anda tempuh, mana yang prosesnya atau progresnya paling signifikan terasa? Paling signifikan itu ada 2. Sidang CLS di Solo, ya, Citizen Law Shoot, yang itu kemudian membuktikan kemarin bahkan saksi dari pihak sana, ya, yang namanya katanya kepala angkatan tuh, Toha itu. Ternyata Pak Toha tuh bisa bawa SK-nya Pak Kasmujo. Surat keputusannya Pak Kasmujo itu sangat-sangat data pribadi. Kok bisa bawa terus katanya dapat dari DK-nya. Ini pelanggaran lagi nih ya. Gitu pelanggaran data pribadi. Jadi itu konyol banget. Kemudian ada 2. Yang satunya lagi adalah hasil sidang KIP. KIP itu kan membuka legalisasi yang ada. Jadi dari sini udah banyak nanti, apalagi nanti kalau saksi-saksi yang fakta yang dari tempat di Ketoyan, kemudian di Solo, kemudian di Boyolali, itu nanti di BAP semua. Wah udah terbongkar lah. Kata-kata Bang Rocky mungkin akan terbukti juga. Mungkin ijazahnya quote and quote asli, tapi orangnya palsu. Bisa juga. Oke, Pak Andi. Ya, itulah saya bilang Roy Suryo kan. Tidak ada, pokoknya lubang semut pun dia akan datangin begitu kan. Walaupun dia paham bahwasanya ini jasanya asli. Cuma 1 aja kalau di pengadilan itu. Hakim kan menanyakan juga. UGM, benarkah ijazah ini Anda yang keluarkan dan asli? Kalau dia katakan asli, sebetulnya itu case close. Ya. Tapi yang menarik, apa yang telah dilakukan, yaitu katakanlah, jaksa menilai semua seperti apa, itu kan dikembalikan. Itu hal yang wajar menurut saya. Bukan sesuatu yang sangat istimewa dan sebagainya yang bisa di framing, dikatakan oleh Bung Roy itu, ya kan? Itu hal yang suatu biasa untuk itu. Ya. Kecuali dikatakan, wah ini tidak memenuhi syarat dan ini tidak macam itu. Ada poin itu aja. Itu juga tidak krusial poin-poin itu. Jadi, Tasya, kalau kita melihat itu, ya di sini adalah
katakanlah ada nanti dia punya apa namanya saksi ahlinya yang disebutkan itu sama aja. Apakah kita menyebutkan siapa saksi ahli kita kan? Kita nggak menyebutkan saksi ahli kita siapa kayak gitu ya. Ya karena malu disebutkan. Bukan disebutkan itu malu. Dan artinya begini. Joshua, yang nanti akan surprise buat mereka gitu kan. nanti. Siapa? 22 loh. Ada saksi dari katakanlah tata bahasa juga kan, ada saksi ahli pidana, ada forensik, ada macam-macam. Itu yang jelas itu nanti akan terbuktikan. Dan masalahnya bahwa katakanlah P19 itu biasa untuk itu. Dan itu kan dilengkapi segera oleh penyidik ya berdasarkan yang diminta oleh dari jaksa itu. Kita tuh gak ada masalah untuk itu, karena yang nanti bertarung itu adalah jaksa dengan pihak mereka kan gitu. Jelas adalah bahwasanya saya katakan lagi. Nanti di pengadilan ketika UGM mengatakan itu asli, case close. Enggak. Oke, Pak Andi, tapi diteliti sebentar, asli. Sebentar Mas Roy. Ijazahnya UGM yang itu enggak. Sebentar, saya tanya lagi ke Pak Andi. Pak Andi, ini kan memang sampai saat ini kita tidak tahu ya apakah asli atau palsu karena memang tidak pernah terlihat juga ijazah aslinya seperti apa. Nah, Pak Andi, tapi menurut Anda mengapa isu ini berlarut-larut dan publik sepertinya tidak pernah tidak ingin tahu soal kasus ini? Apa menurut Anda yang terjadi di balik kasus ini? Jadi begini, kalau kita bilang tidak pernah diperlihatkan sudah sering diperlihatkan. Menurut saya sudah di publik, sudah diperlihatkan di publik pertama. Kalau kita melihat waktu di pilkada di Solo, DKI ya, kemudian itu bukan aslinya, bukan. Itu artinya bukan publik dengan ini loh jasa bukan itu bukan tempatnya untuk itu. Kalau kita mau ingin ke publik tempatnya itu dengan adanya hal ini, artinya memang harusnya di pengadilan untuk mengatakan itu. Itu akan dibuka di publik. Bukan dipamer-pamerkan. Itu sebelum ada mungkin ya peraturan 18 Kenapa harus menunggu itu pengadilan? adalah Itu adalah hak pribadi. Hak pribadi yang tidak boleh diumbar. Gitu loh. Kalau kita yang punya hak, mau nggak batasnya? Ijazah batasnya palsu, tunjukkan misalnya. Kalau ada yang bilang saya palsu sih saya pasti tunjukkan. Pasti akan tunjukkan kan? Tapi apakah batasnya itu mantan presiden? Apa kata saya itu ada pejabat publik? Ya kan? Apa ruginya? Apa ruginya? Begini, ya kalau kita menunjukkan itu, ya itu akan jadi presiden nanti. Presiden apa? Presiden apa? Banyak mungkin gini. Entah itu LSM lah, entah itu personal. Kalau memang asli itu enggak, kamu tetap palsu. Dan kemudian biar saya uji. Belakangnya bisa saja. Hengki-pengki nanti. Oh iya, enggak mungkin. Sebenarnya kalau hengki-pengki bisa dari sekarang dong ya. Harusnya tunggu dulu, saya katakan dulu. Artinya bukan hengki-pengki, enggak. Maksud saya bisa jadi suatu pemerasan nanti. Ini ngaco, enggak mungkin. Kalau asli. Tapi sekarang ada pemerasan tidak Pak Andi? Sekarang ada nggak pemerasan? Pemerasan yang mana kita bilang? Kita semua itu ya kita serahkan kepada penyidik untuk itu. Artinya apapun dilakukan penyidik itu kita lengkapi semua persyaratan-persyaratan yang diminta, ya kan? Semuanya kita ini.